Halo Astrolinks, selamat datang di Astro Voyage ID. Beberapa sifat cahaya dan optik yang membuat langit menjadi biru dan menyebabkan pelangi juga dapat membantu para ilmuwan mengungkap misteri tentang pembentukan awan dan efek partikel kecil di udara kita. Misi PACE NASA yang akan datang akan memberikan wawasan penting tentang partikel garam laut, asap, polutan buatan manusia, dan debu di udara yang secara kolektif disebut aerosol, dengan mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan cahaya. Dengan data PACE, para ilmuwan akan memberikan jawaban yang lebih baik atas pertanyaan-pertanyaan penting, seperti bagaimana aerosol mempengaruhi pembentukan awan, atau perbedaan antara awan es dan awan cair. Memahami sifat partikel dan awan di udara sangat penting untuk memahami perubahan iklim dan kualitas udara. Dua instrumen pada misi PACE NASA yang akan datang akan mengamati aerosol dan awan, A dan C, dengan nama Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem Satellite. Setelah diluncurkan pada awal tahun 2024 nanti, misi PACE akan memindai bumi dan mengumpulkan data tentang komposisi kimia, pergerakan, dan interaksi aerosol dan awan melalui penggunaan dua polarimeter mutakhir, instrumen yang mengukur sifat cahaya. Ada ciri-ciri cahaya yang dapat kita lihat dengan mata kita, misalnya warna. Ciri-ciri lainnya tidak terlihat oleh mata manusia, seperti yang disebut para ilmuwan sebagai polarisasi. Polarisasi adalah sesuatu yang tidak dapat kita rasakan secara intuitif, karena mata kita tidak dapat melihatnya, kata Kirk Nobelspeis, pemimpin polarimetri untuk misi PACE di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA di Greenbelt, Maryland. Jika Anda melihat dunia melalui mata yang bisa melihat polarisasi, seperti yang bisa dilakukan sensor kami, Anda akan melihat pelangi di mana-mana. Cahaya yang meninggalkan matahari bergerak ke segala arah seperti gelombang. Ini disebut cahaya tidak terpolarisasi, kata Brian Cairns, wakil ilmuwan proyek PACE. Namun, ketika berinteraksi dengan sesuatu seperti awan atau partikel aerosol, cahaya dapat berosilasi lebih banyak ke satu arah dibandingkan arah lainnya. Kini cahaya menjadi terpolarisasi. Keunikan perilaku cahaya ini dapat membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik dan interaksi aerosol dan tetesan air di langit. Polarimeter mengukur sudut polarisasi cahaya yang menunjukkan karakteristik spesifik dari pantulan cahaya. Dengan instrumen ini, para ilmuwan dapat mengumpulkan ukuran, komposisi, kelimpahan, dan sifat-sifat lain dari partikel di atmosfer. Kedua polarimeter pada PACE HARP-2 dan SPEX-1 merupakan pasangan yang cocok karena perbedaan yang saling melengkapi dalam pengukurannya. HARP-2 yang dibangun di Universitas Maryland Baltimore County akan mengamati 4 panjang gelombang cahaya dari hingga 60 sudut berbeda. SPEX-1 yang dibangun di Institut Penelitian Luar Angkasa Belanda (SRON) dan Airbus Belanda BV akan mengintip dari peta yang lebih sempit menggunakan 5 sudut pandang tetapi melihat cahaya pada resolusi hyperspektral, rangkaian warna penuh dalam pelangi. Polarimeter ini akan memberikan gambaran atmosfer bumi dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Para ilmuwan telah mengamati aerosol dari luar angkasa selama beberapa dekade, meskipun masyarakat belum memiliki data polarimetri selama 1 dekade, kata Otto Heskamp, ilmuwan senior di SRON. PACE akan menyediakan data polarimeter dari berbagai sudut pandang, dan berkat kemajuan teknologi pada instrumen, kualitas data akan lebih baik daripada sebelumnya. Sangat menarik untuk melihat puncak dari kerja aktif pada model dan prototipe instrumen, kata Jeroen Regens, ilmuwan instrumen di SRON. Lalu akhirnya melihat berakhir di satelit sungguhan.
Setelah PACE diluncurkan pada awal tahun 2024 nanti, satelit tersebut akan memindai bumi setiap 2 hari, mengumpulkan sejumlah besar data tentang komposisi kimia, pergerakan, dan interaksi aerosol dan awan. Kami ingin mengukur sifat aerosol karena aerosol mempengaruhi iklim, kata Heeskamp. Mereka mematulkan cahaya kembali keluar angkasa dan juga dapat menyerapnya, yang berperan dalam seberapa banyak energi matahari mencapai permukaan bumi. Aerosol juga mempengaruhi pembentukan dan sifat awan. Namun, rincian hubungan ini belum sepenuhnya diketahui para ilmuwan. Data yang dikumpulkan PACE akan membantu memperjelas beberapa hal yang tidak diketahui ini. Data polarimetri baru juga akan memberikan wawasan real-time mengenai polusi udara. Pengukuran PACE tidak hanya akan menjawab pertanyaan sains mendasar, namun juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kata Marcela Loria Salazar, asisten profesor di Sekolah Meteorologi di Universitas Oklahoma dan pengguna awal PACE. Program pengadopsi awal PACE mempromosikan integrasi data PACE ke dalam aplikasi praktis ilmu pengetahuan. Loria Salazar sangat tertarik pada bagaimana aerosol berubah seiring waktu dan lokasi, dengan penekanan ekstra pada ketinggian aerosol di wilayah tengah Amerika Serikat. Di sana, PACE akan memungkinkan para ilmuwan mengidentifikasi aerosol, sekaligus menguraikan pengaruhnya terhadap kualitas udara. Pengukuran dari polarimeter PACE juga akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang iklim bumi. Dengan menambahkan data atmosfer PACE ke dalam model, para ilmuwan akan dapat mengganti perkiraan yang sekarang digunakan untuk mengisi kesenjangan data dalam model tersebut dengan data dari pengukuran saat ini. Saya berharap dapat membantu mengumpulkan data yang akan mengurangi ketidakpastian model dan membantu kita membuat prediksi yang lebih baik mengenai bagaimana iklim kita akan terjadi dalam beberapa dekade dan abad mendatang, kata Nobel Peace. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan untuk pembaruan lebih lanjut tentang penemuan menarik di luar angkasa. Mari kita terus eksplorasi bersama dan temukan misteri di balik awan dan aerosol dengan satelit baru NASA. Sampai jumpa di video berikutnya.